Halo pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar jujur dalam proses klaim. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Apriliani Siregar, Director and Chief Legal and Compliance dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Bu April. Selamat pagi. Bu April, ini tidak sedikit masyarakat yang masih kurang paham mengenai klaim asuransi jiwa ini Bu ya. Bisa dijelaskan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan klaim asuransi? Oh ya, klaim asuransi itu sebenarnya adalah pengajuan secara resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran ganti rugi atau perlindungan asuransi setelah risiko terjadi sesuai dengan ketentuan polis. Yang bisa mengajukan klaim asuransi itu adalah pihak-pihak yang berhak, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh pemilik polis. Nah, pada umumnya itu perusahaan asuransi itu menetapkan berapa lama sih jangka waktu pengajuan klaim, itu tergantung dari produk itu sendiri sih. Oke, tapi kalau jenis klaim asuransi jiwanya, apakah ada jenis-jenis tertentu yang bisa dibayarkan? Oh gini, asuransi itu kan salah satu prinsipnya adalah itikat baik. Jadi sebenarnya adalah semua asuransi yang dilandasi dengan itikat baik, perusahaan asuransi itu wajib membayarkan klaim asuransi. Memang apabila ada suatu klaim yang dinilai dirasa ada kejanggalan-kejanggalan, perusahaan asuransi itu bisa melakukan investigasi. Jadi memang sangat disarankan bagi nasabah untuk selalu mengungkapkan informasi atau data secara jujur dari awal sejak pengajuan polis sampai pengajuan klaim. Tadi Bu April menyebutkan mengenai kejanggalan-kejanggalan dalam klaim ya Bu. Ya sebetulnya klaim seperti apa ya memang terlihat janggal dan ternyata harus diperiksa atau diinvestigasi Bu? Oke, jadi tadi ya klaim-klaim yang dinilai ada kejanggalan-kejanggalan, perusahaan asuransi itu dapat melakukan investigasi. Nah, investigasi itu umumnya dilakukan pada masa kita sebut contestable period, yaitu di mana masa perusahaan asuransi bisa melakukan pemeriksaan. Misalnya ada klaim yang dirasa ada indikasi klaim fiktif atau ada informasi yang signifikan atau material tapi tidak diungkapkan oleh nasabah. Sebenarnya tujuan investigasi itu adalah untuk memeriksa apakah data yang disampaikan itu sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Tapi berapa lama waktu investigasinya? Kiranya berapa? Ada batas waktunya atau? Tidak ada batas waktunya. Oke, ini ada yang beranggapan juga Bu, pemirsa di rumah barangkali mengatakan bahwa investigasi klaim itu cuma salah satu bentuk, satu cara dari perusahaan asuransi paling tidak ini untuk tidak membayarkan klaim dari nasabahnya. Tanggapan Bu April bagaimana? Ya. Perusahaan asuransi itu kan didirikan memang untuk menerima pengalihan resiko dari nasabah. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi sudah menyiapkan untuk pembayaran klaim tersebut. Tapi memang perusahaan asuransi memiliki hak untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk melihat apakah memang nasabah itu memiliki itikat yang baik atau tidak. Oke, jika dalam prosesnya Bu terjadi perselisihan ternyata antara pengaju klaim dengan perusahaan asuransi, lalu bagaimana kelanjutannya? Perusahaan asuransi pasti akan semaksimal mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan nasabah. Tapi memang seringkali nasabah tidak puas. Nasabah itu masih memiliki upaya, jadi nasabah bisa mengajukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia sebagai mediator atau upaya lain misalnya mengajukan ke OJK sebagai pengawas. Oke, jadi memang ada mediasinya juga begitu ya. Barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa di rumah ini supaya paling tidak klaim asuransinya bisa berjalan dengan lancar. Iya, intinya adalah nasabah itu harus mengajukan klaim asuransi dengan jujur. Jadi mengungkapkan segala informasi dari awal sampai akhir secara jujur, tidak ada yang ditutupi. Karena salah satu prinsip asuransi itu adalah itikat baik. Oke, barangkali bisa diberikan saran bagi pemirsa di rumah paling tidak ini Bu, supaya tetap jujur tentunya dalam mengisi klaim asuransinya. Bagaimana? Ya, itu sih harapan kita. Jadi selalu ada komunikasi yang baik, karena kan salah satu kepanjangan tangan dari perusahaan asuransi itu kan adalah tenaga pemasar atau agen ya, yang sering kita sebut. Jadi ada komunikasi yang baik antara nasabah dengan agen supaya nasabah tersebut juga mengerti sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu dan mengungkapkan dengan sejujur-sejujurnya. Baiklah, Ibu Apriliani Siregar, terima kasih atas kehadiran dan informasinya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh